Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Kementerian Keuangan BDK Denpasar Angkatan 3 2021. Saya Enrico Chandra dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Saya Kade Oktaviantari dari KPP Pratama ND. Di sini kami akan menjelaskan hasil benchmarking diskusi kami mengenai perbandingan antara KPP Pratama ND dengan KPP Pratama Mataram Timur. Nah, di sini tuh alasan mendasarnya kenapa tidak menggunakan Kanwil karena perbedaan antara kantor tempat kami bekerja menyebabkan sulitnya proses benchmarking dari kedua kantor kami. Kemudian setelah kami berdiskusi, kami memilih KPP Pratama Mataram Timur sebagai acuan benchmark. Selain itu, kami juga menggunakan KPP Pratama ND sebagai objek apakah benchmark yang dilakukan terhadap KPP Pratama Mataram Timur terkait berbagai inovasi-inovasinya dapat diterapkan dan diaplikasikan pada KPP Pratama ND. Kemudian alasan mendasar dibalik terpilihnya KPP Pratama Mataram Timur yaitu KPP Pratama Mataram Timur sebagai instansi yang kami pilih dikarenakan berhasil mencapai suatu prestasi yang sangat membanggakan, yaitu menjadi kantor pelayanan pajak terbaik tingkat Kanwil Disiplin Nusa Tenggara tahun 2020, dan sekarang 3 besar tingkat Direktorat Jenderal Pajak, serta sekarang masih dalam proses penjurian menuju kantor pelayanan terbaik tingkat Kementerian Keuangan. Atas dasar ini, kami pilih KPP Pratama Mataram Timur sebagai kantor pelayanan pajak rujukan dalam tugas benchmark ini. Nah, kemudian untuk mengawali ini ada karakteristik sama permasalahan yang akan kita bahas. Dimulai dari karakteristiknya. KPP Pratama ND ini terletak di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur dengan wilayah kerja yaitu Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. Wajib pajak di KPP Pratama ND meliputi 40.000 wajib pajak dengan sektor yang dominan yaitu dari perdagangan, konstruksi, jasa keuangan, transportasi, dan belanja pemerintah. Di sisi lain, di wilayah kerja yang luas dan tidak meratanya pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama ND dalam melaksanakan tugas. Nah, dalam pelaksanaan tugas KPP Pratama ND ini terdapat beberapa masalah yang sedang dihadapi. Di antaranya yaitu yang pertama, kurang terakomodasinya manajemen arsip fisik. Jadi di sini ditemukan bahwa pengarsipan dokumen fisik pada KPP Pratama ND belum terakomodasi dengan baik. Nah, tentunya hal ini akan menyulitkan pegawai ketika akan mencari dokumen tertentu karena dokumen tidak dikumpulkan dan tidak disusun dengan baik. Kurang optimalnya pengarsipan dokumen fisik ini diduga dikarenakan keterbatasan ruang arsip yang tersedia sehingga pegawai tidak punya tempat yang cukup untuk melakukan pengarsipan. Sehingga selama ini yang diprioritaskan adalah pengarsipan secara online. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu pelaksanaan inspeksi mendadak secara daring terhambat oleh jaringan. Kondisi jaringan di KPP Pratama ND bisa dikatakan kurang stabil. Hal ini mengakibatkan ketika jaringan tersebut diakses oleh banyak orang secara bersamaan akan down. Nah, KPP Pratama ND melaksanakan inspeksi mendadak secara daring untuk pegawai yang melaksanakan WFH, di mana yang dilihat itu adalah mengenai pakaian kerja, kemudian fasilitas kerja seperti meja kerja atau laptop yang digunakan. Nah, akan tetapi pada saat pelaksanaan inspeksi mendadak ini, video dari pegawai yang dipantau itu tidak terlihat sehingga pemantauan tidak dapat dilakukan dengan optimal. Kemudian yang ketiga ada permasalahan terkait pelayanan publik online yang masih belum optimal. Nah, di mana di kondisi seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19,
KPP Pratama IND itu menawarkan beberapa pelayanan perpajakan secara online. Sebenarnya inovasi-inovasi yang ditawarkan sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaannya ini masih kurang optimal. Beberapa yang kurang optimal itu misalnya seperti sistem booking nomor antrian yang kurang dimanfaatkan, kemudian chat konsultasi pelayanan perpajakan yang terkadang slow respon dikarenakan pegawai juga menghandle pelayanan secara tatap muka di kantor. Nah, hal ini juga mengingat adanya keterbatasan dari wajib pajak itu sendiri, di mana wajib pajak belum bisa mengakses internet dikarenakan jaringan internet di IND sendiri belum tersebar secara merata. Kemudian masalah yang terakhir yaitu pelaksanaan WFH yang kurang efektif dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki pegawai. Terbatasnya sarana prasarana ini mengakibatkan pegawai meskipun statusnya dia itu WFH, dia tetap datang ke kantor karena mau gimana lagi sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di rumah. Apabila dia tetap di rumah, jadinya nggak bisa kerja, jadi terpaksa dia datang ke kantor untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin itu saja permasalahan yang ditemukan di KPP Pratama IND. Oke, selanjutnya yaitu benchmarking terhadap KPP Mataram Timur. Setelah dilakukan studi dan diskusi yang mendalam terkait inovasi-inovasi apa saja yang telah dilakukan KPP Pratama Mataram Timur melalui berbagai sumber seperti YouTube, Instagram, Twitter, serta paparan kantor pelayanan terbaik milik KPP Pratama Mataram Timur, kami bisa menyimpulkan beberapa poin benchmark yang dapat diterapkan di KPP Pratama IND. Di antaranya yaitu pertama, terkait penerimaan. Pada tahun 2020, KPP Pratama Mataram Timur mampu memenuhi target penerimaan sebesar 92,95% di atas pencapaian Kanwil Nusra. Kemudian, dalam memperkuat sinergi dengan pihak eksternal dapat dilakukan dengan melakukan forum komunikasi pimpinan daerah atau instansi pemerintah, instansi daerah, serta pengusaha yang berada di wilayah kerja KPP. Kemudian telah mendapatkan predikat ZI di WPK dan sedang mencanangkan WBBM. Karena sekarang KPP Pratama IND sedang mencanangkan ZI WPK ya, Mbak? Iya, betul. Masih dalam proses penilaian di Kemenpan RB. Kemudian selanjutnya yaitu program penguatan internal seperti in-house training, ICV, morning activity seperti berdoa atau one day one information, kemudian pemberian penghargaan untuk khusus internal di KPP, dan pendalaman kepada setiap pegawai atau knowing your employee, serta dalam pencegahan tindak korupsi dapat dibentuk unit pengendali gratifikasi. Kemudian peningkatan pelayanan dan informasi publik melalui sosial media KPP Pratama Mataram Timur seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Kemudian menyediakan tempat yang nyaman untuk wajib pajak. Contohnya di KPP Mataram Timur itu ada ruang rekreasi Sendiki dan pojok komunikasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk berkonsultasi atau sekedar beristirahat sambil menunggu nomor antrian. Kemudian dalam inovasi berupa aplikasi, di sini ada beberapa yaitu Brugak Matim, yaitu aplikasi layanan perpajakan secara daring yang memiliki fitur antrian online seperti antrian SPT, kemudian informasi insentif perpajakan, ada layanan WhatsApp-nya juga, serta update tentang informasi perpajakan. Kemudian ada IP-Man untuk memonitoring status permohonan wajib pajak. Ini dapat dipantau melalui dua sisi, yaitu sisi pengguna, yaitu wajib pajak, sama sisi petugas, yaitu petugas pajak. Kemudian ada yaitu aplikasi Gili to Gili atau G2G, yaitu sistem manajemen pengarsipan untuk menentukan letak dari arsip yang telah disimpan di gudang. Selanjutnya itu ada Alkamon Geo
2.0 yaitu aplikasi untuk menganalisis laporan keuangan serta memonitoring faktur pajak tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu sudah. Nah, Alkamon ini aplikasi yang berguna untuk menentukan kewajaran dari laporan SPT serta faktur pajak. Selanjutnya, dari masalah-masalah yang telah disebutkan tadi, kami dapat memberikan beberapa saran berdasarkan hasil benchmarking terhadap KPP Pratama Mataram Timur. Di antaranya yaitu terkait dengan masalah pengarsipan dokumen atau fisik. Dokumen fisik yang kurang terakomodasi dengan baik dapat diatasi dengan penerapan Gili to Gili yang mampu memanajemen arsip fisik di KPP Pratama IND. Dengan adanya aplikasi ini, tentunya akan mempermudah pegawai dalam menemukan dokumen tertentu. Akan tetapi juga butuh dukungan dari pegawai untuk menyediakan ruangan khusus berkas fisik dan menata dengan urutan yang telah ditetapkan aplikasi G2G tersebut. Hambatannya yaitu dibutuhkan SDM yang memahami aplikasi developer, yakni dibutuhkan pegawai yang bertanggung jawab atas perkembangan dan penggunaan aplikasi serta melakukan integrasi atas aplikasi dan dokumen fisik yang tersebar. Kemudian dibutuhkan ruangan khusus untuk tempat pengarsipan. Selanjutnya yang kedua yaitu pelayanan publik serta secara daring yang belum optimal dapat diatasi dengan meningkatkan penyebaran informasi melalui SMS Blast yang seperti yang dilakukan oleh Kanwil JP Nusa Tenggara dengan informasi yang disampaikan untuk lebih menggunakan layanan secara daring serta di pesan tersebut disertai web yang mampu diadaptasi dari aplikasi Brugakmating yang berisi layanan informasi dan layanan perpajakan khusus untuk KPP Pratama IND. Tapi ada beberapa hambatan yang dihadapi ketika akan mengadaptasi cara ini, yaitu kemungkinan tidak adanya penyedia jasa SMS Blast di Kabupaten IND sehingga harus menghubungi pihak Binda Provinsi NTT untuk melakukan SMS Blast. Selanjutnya sama seperti G2G tadi, dibutuhkan SDM yang mampu memahami aplikasi developer serta yang masalah utamanya yaitu jaringan yang masih menjadi kendala utama di Kabupaten IND. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai penerapan Aneka pada KPP Pratama IND. Aneka itu tersendiri terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, yang pertama akuntabilitas. Di sini yang diterapkan di KPP Pratama IND yaitu adanya pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat baik penetapan, pengukuran, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Kemudian adanya cek absensi pegawai atau yang sering disebut dengan cabai, yang itu untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam hal mematuhi presensi. Kemudian adanya integrity board untuk memberikan efek jera agar para pegawai merasa malu untuk melanggar tata tertib jam kerja atau tata tertib dalam berseragam dinas, sehingga pegawai dapat menjadi lebih disiplin lagi. Kemudian nilai aneka yang kedua yaitu nasionalisme. Yang diterapkan di KPP Pratama IND yaitu kan di sini pegawai KPP Pratama IND itu berasal dari berbagai daerah, terus berbagai suku, berbagai agama, golongan, etnis, berbagai warna kulit, bahasa, adat istiadat juga. Nah, tapi di sini kami mampu bekerja sama dan saling menghormati tanpa melihat adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian di KPP Pratama IND memberikan pelayanan yang merata ke seluruh wilayah kerja dengan membuka layanan mobil pajak itu dioperasikan ke wilayah-wilayah yang jaraknya jauh dari kantor. Kemudian ada pula 923 social culture yang menjadikan lingkungan KPP Pratama IND dipenuhi oleh para pegawai yang beriman serta memiliki toleransi yang tinggi terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan.
Kemudian nilai aneka yang ketiga yaitu etika publik. Nah, KPP Pratama ND memberikan pelayanan kepada publik dengan memberikan janji pelayanan yaitu 3T. 3T itu transparan, terbaik, dan tanpa biaya. Kemudian ada juga moto pelayanan yaitu ceria, singkatan dari cekatan, empati, ramah, inovatif, dan amanah. Kemudian adanya penciptaan budaya kerja yang beretika melalui pelaksanaan sosialisasi terkait etika publik, ada juga teladan dari atasan, kemudian adanya penegakan terkait kode etik dan kode disiplin pegawai. Lanjut ke nilai aneka yang keempat yaitu komitmen mutu. Di KPP Pratama ND dilakukan evaluasi berkala dengan melakukan survei terkait kepuasan pelayanan, kemudian atas hasil tersebut dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan berkelanjutan atas pelayanan-pelayanan yang diberikan. Kemudian ada menciptakan berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Kemudahan tersebut diantaranya seperti ada billing pass-through, kemudian layanan mobil pajak, ada juga percepatan proses layanan unggulan, misalnya itu percepatan proses pemindahan dan yang lainnya. Kemudian ada juga WhatsApp grup khusus untuk bendahara. Jadi di situ isinya bendahara dan petugas layanan pajak untuk memberikan informasi yang akurat kepada bendahara tanpa bendahara harus ke kantor pajak. Kemudian nilai aneka yang terakhir yaitu anti korupsi. Di KPP Pratama ND dilakukan public campaign dan IHT secara berkala terkait anti korupsi. Kemudian adanya pemantauan pegawai sesuai dengan rencana pemantauan tahunan, kemudian adanya profiling pegawai, misalnya terkait analisis gaya hidup pegawai, analisis harta kekayaan pegawai. Hal itu dilakukan untuk mendeteksi adanya kemungkinan tindak pidana korupsi sehingga bisa diketahui lebih dahulu dan bisa dicegah kalau memungkinkan. Kemudian yang terakhir adanya QR code pelaporan gratifikasi untuk melaporkan hasil gratifikasi secara lebih mudah. Mungkin sekian penerapan aneka di KPP Pratama ND. Demikian hasil analisis kami. Semoga mampu bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.